Anda, kok ada jeda? Kok Mentang-mentang habis jeda internasional. Lu nggak mulai-mulai lu. Nggak ada inisiatifnya lu, gue liat-liat. Udah nggak episode berapa hari nih, podcastnya berapa minggu kok lu. Gue kangen banget. Berak. Lagi gak pecah. Gue agak lemes nih. Iya, gue tahu. Sudah gue Kenapa? serak. Lu nggak senang Indonesia menang kemarin? Enggak lah, jangan framing gue kayak gitu. gitulah. Enggak lah, justru lu suara hilang gara-gara Indonesia menang kan? Iya. Gila, keren banget. Ya dah. Balik lagi di The United Wave Podcast bersama gua Kokoh United dan gue Mardel, yang seperti biasa kita akan ngebahas Manchester United setelah kemarin ya euforia timnas akhirnya bisa menang lawan Arab Saudi. Arab Maklum kayaknya. Emang dia Arab Maklum ya, banyak banget drama-dramanya. Makanya. Sampai Hapner juga kartu merah. Merah. Wah, gue bilang katro anjing. Kacau sih, di menit 75 ke atas setiap Arab jatuhin diri, lu tahu kan di stadion mafia. Enggak, itu wasitnya. Kalau wasitnya yang nggak jelas gitu loh. Iya, Karena iya, beberapa iya, kali iya. kan pemain Indonesia kan juga dilanggar. Tapi nggak foul. Nggak foul. Terus juga ada yang sempet drama pemain Arab jatuh di kotak penalti, ngerengek ke wasit, Iya, minta iya, penalti. Apa sih gue bilang? Bahkan yang ini kan, yang kartu kuning pertamanya Hapner itu emang ternyata pas gua nonton lagi. lihat itu emang ketendang sih layarnya sih. Ya, Cuman kan sebetulnya dia udah nggak kenapa, ya berlebihan aja supaya apa dicek VAR kan, makanya kena kartu kuning tuh. kita setidaknya kemarin timnas Indonesia itu VAR checking penalti itu tuh 2 atau 3 kali gitu kita. 3 kali. Tiga Dan kali ya? tiga-tiganya Ciao. decision penalti. Tapi kemarin gua malu nonton kan berseberangan ya. Lu kan nonton yang di 40 juta seorang, gua kan yang 40 juta 100 orang tuh ya kan. Jadi kalau dari posisi gua tuh waktu jadi waktu gol pertama Marcelino Del, gol Marceng pertama itu kan dari kiri. Posisi gua tuh di belakangnya dia persis. Jadi waktu dia pertama mau nendang nge-fake, gue yang hah? Terus pada tendang lagi. Itu kan waktu dia tendang, itu bola tuh bener-bener gue udah teriak duluan sebelum gol karena emang udah kosong gitu. Gol, wah gila itu. Gue mau nangis sih kemarin kanan. Anjir kayak keren, terus kayak wah gila menang juga nih gitu. Wah, Ini gila biar sih. lo dipotong kan podcastnya, terus biar di-mention Marcelino. Lo mau nangis kan. Enggak usah. Biar viral kan. Enggak usah kan. Kayak gue viral sama Giggs kemarin ngomongin Marcelino kan. Oh, aman deh. Oh yang Giggs, gue denger Giggs. Giggs, iya. Enggak lah kan udah pernah ketemu, aman aja. Aman aja. Emang lu sohibnya Marcelino sekarang Enggak, pernah Marcel? ketemu aja. Oh. Lu kan yang udah sohibnya. Gue ngapain Mau emang ketemu ketemu Marcel? katanya. Enggak, kata siapa? Enggak ya? Oh kira. Gak usah bocorin di sini. Ya kalau iya kemarin gua kemarin waktu yang gol pertama sih gila sih. Itu bener-bener. Ya pas yang gol kedua pun juga emang depan mata kepala gua sendiri sih. Gila. Itu. Yang dia duduk di kursi itu ya. Nah, kalau yang duduk kursi kan di depan lu kan? Enggak. Hah? Di seberang gua. Kok di seberang lu? Enggak dong. Enggak, di seberang gua. Mau lihat nih videonya, ada footage-nya. Orang gua nyari pas habis gol gua nyariin pemain pada kemana nih? Ternyata pada di ujung. Di kiri kan? Iya. Iya. Gua enggak di situ, gua Tapi di tuh- sisi kanan. Oh, lu yang berarti gua sama lu enggak seberang-seberangan, gua sama lu serong ya. Iya. Tapi itu foto fenomenal banget sih. Lebih fenomenal kalau dari arah belakang ya. Iya. Karena fotografernya banyak. Fotografernya banyak dan itu nggak akan kejadian di luar sih Del. Ya karena kan lapangan luar nggak ada bangku-bangku gitu kan. Iya, dan adanya sebenarnya kan kalau di GBK kan emang ada track. Ada trek larinya gitu. Oke lah. Sedikit tadi bahas timnas, semoga di bulan Maret gitu ya kita akan menjamu Bahrain di sini bisa. Bahrain. Australia dulu apa Bahrain dulu ya? Lupa gue kayaknya Bahrain dulu deh. Bahrain dulu baru Australia. Kayaknya ya. Apa kebalik lupa lah, pokoknya intinya kita akan terima dengan tangan terbuka untuk Bahrain ke sini. Oh iya. Ya meskipun Pasti dong. mampus kemarin 2 sama ya. By the way kemarin gue duduk di atas gue tuh yang supporternya Arab. Jadi gue berasa nonton bola tapi kayak nonton yang highlight Yala. Allah. Udah kayak malam takbiran gue kemarin sumpah. Ngerti lah malam takbiran. Ada videonya gue. Ngerti lah malam Ya takbiran. kita kan temenan sama siapa aja. Oh, Ya gitulah pokoknya. International break sudah kelar. Era baru Manchester United akan tiba. Kalau pede banget sih, kalau senang banget sih Gue ketika seneng banget. ngomongin Gue ngeliatin mereka training aja hari Senin kemarin. Wah gila.
Rashford approve, Casemiro approve. Iya, bisa begitu ya. Iya, berarti yang kemarin-kemarin dia nggak enjoy sama trainingnya dong. Tapi waktu pertama kali Ten Hag masuk juga dia nge-post begitu sih. Masa sih? Ada. Ada? Tapi enggak yang approve. Ah, Tapi positif juga gitu. Ya betul. mungkin ini karena udah 2 musim lebih nggak latihan enak tiba-tiba dapat. Tapi kalau kita coba lebih deep dive lebih dalam ya kok. Maksudnya kalau ngomongin yang kayak gitu-gitu somehow menurut gua itu adalah PR, maksud gua itu sudah di-create oleh mungkin manajemen sosmednya manajemen mereka, player atau mungkin ya sama MU-nya sendiri. Pokoknya lu harus ngepostnya tuh vibes-nya positif. Iya. Tapi in the other side kalau ngelihat bagaimana ketika training session pertamanya Ruben Amorim bersama para pemain, vibes-nya tuh emang seneng banget. Tapi gue juga nggak mau jadinya kayak benar-benar Ekspektasi berlebihan. terlena akan seperti itu karena sebenarnya MU setiap lagi latihannya ketawa-tawa aja kan, Tawa aja. happy aja cuma main katro kemarin Iya, kan. benar. Terus ya Ruben Amorim sempet visanya ketahan gitu ya, Iya. untung nggak ketolak. Lu mau gua nangis di depan sih. Nangis ya, nangis. Tolong di zoom, dia nangis. Udah. Ada waktunya gua akan kesana. Tapi gak usah geter gitu. Gak usah geter Kan gitu. lu janji akan temenin gua kesana kan. Iya pastilah. Iya. Tahun depan kita ke sana. Gak usah gitu. Aduh. Akhirnya di Aduh. akhirnya di podcast dari Attitude Wave Koko perdana nangis setelah berkali-kali nangis di belakang layar ya. Udah. Aduh. Iya, terus gimana? Apa visa? Gak usah gitu dong. Iya tapi intinya ya. Kalau capek nih kayaknya. Aduh, capek banget. Aduh. Gila, mata gua kok berkaca-kaca padahal gak hujan nih. Jadi memang Apa? musim yang ya menurut gua 1 minggu yang panjang sih buat Amorim ya. Jadi minggunya dia masih bisa melakukan pertandingan memorial sih bisa gue bilang. Kalah 2-0 tiba-tiba menangin 2-4 waktu Sporting lawan Braga kemarin. Itu perpisahan yang cantik sih buat gue sih. Dan terus Seninnya dia datang ketemu sama tim ini apa segala, Selasanya ketemu sama beberapa pemainnya kayak Collier, Maino di gym itu kan. Mason Mount terus Luxio sama Linioro. Terus juga habis itu sempat ngasih surprise ke itu Rabunya. Iya yang di Stadium Tour. Itu kan gue udah mau tidur kan. Terus lihat berita itu. Sebelum konten, gue nangis sih dia. Wah, beruntung banget ya orang-orang sini. Lu apa gak kepikiran kayak gue? Misalkan lu besok nih kan minggu depan lu mau ke sono nih ya kan. Tiba-tiba lagi di museum tiba-tiba datang Ruben. Ya gimana coba? Belum ada emotional effect ke gua kalau Ruben Amorim. Tapi kalau misal itu ternyata Mr. Roy atau Sir Alex Ferguson. Oh itu beda. Iya. Pingsan sih gua. Pingsan sih. Iya. Itu. Semoga ketemu Sir Bahkan Alex. ini loh Del. Terus kan malamnya dia sempat makan di mana dikejar sama media. Cuman dia ada satu statement dia bilang kayak gini. Apa? Semua pemain Manchester United ini harus ikut ke tour Museum Old Trafford. Biar dia ngerasain vibes-nya lagi. Dia ngomong kayak begitu. Keren. Apalagi kan yang ngelit dia tuh si Jason Leach yang pernah kita ketemu kemarin tuh waktu yang gitu. Pas Ryan Giggs. Ya yang Ryan Giggs yang rambut putih itu si paling museumnya MU gitu, Mr. Manchester katanya. Jadi ya maksudnya Amorim aja sampai wah ini para pemain musik sana nih. Berarti kalau bisa aja ntar ada gimmick-gimmick di mana mungkin 1-2 pemain itu akan surprisein yang Stadium Tour kali ya. Ya semoga ya pas gua kesana ya. Semoga pas lu kesono belum ada program seperti itu. Iya kelamaan sih. Kelamaan. Terus ya jadi mereka katanya mereka sempat ini juga Del si Amorim sempat makan malam katanya sama legend-legend United sama staff sama Roy Keane. Cuman gua nggak tahu sih itu benar apa enggak. Ya. Sempat ada beritanya kan. Dan sempat juga dia berita ternyata Erik ten Hag lagi di Manchester. Itu kemarin. Iya, tapi lagi di Manchester. Lagi berguru sama Pep. Pep ngomong kalau Ten Hag pengen belajar sama gue sini datang. Iya, dan dia akan ngelatih Salford City ya atau FCUM ya kayaknya ya. Atau ke Coventry lagi bareng Mr. Roy. Iya, Mr. Roy katanya juga dikabarkan mau ke Coventry cuman ya kita lihat sama Lampard kan. Iya, ngapain? Iya. Ya kalau ngomongin Ruben Amorim memang kalau kita ngelihat pas kemarin dia
ya dari di pesawat terus akhirnya sampai terus akhirnya visa keluar terus juga akhirnya dia Berita Nistroy dulu. terus juga sempet kayak untuk kayak oke kelunuan ke berbagai aspek yang ada di internalnya United sih vibesnya emang El senyum sekali gitu ya. Iya. Abangnya Bruno Fernandes ini emang kayaknya Iya, ada yang belum nanya. belum merasa tertekan gitu ya. Makanya, masih senyum ya. So far kayak dia masih bisa handle media ya. Ya. Iya kan, dan dia kan bawa berapa tuh? Bawa 5 asisten pelatih ya. Yang satu lagi masih nunggu, Oh masih. Eduardo Rosalino. Oke. Katanya. Terus ya gimana ya? Vibesnya emang enak banget lah, dan apalagi Senin kemarin mereka latihan ya udah langsung pakai 3-4-3 ternyata kan. Ya kalau dari skema permainan sebenarnya ada beberapa hal yang gua cermati gitu ya dari foto-foto atau mungkin dari videonya. Gue ngeliat tuh ada perannya Anthony yang kayaknya akan bisa di-adjust Ya. sama Ruben Amorim. Jadi- Either dia nanti jadi mungkin wingback, Iya. ada yang tahu. Terus juga kalau kita ngomongin Amad Diallo, Ruben Amorim juga bilang Amad Diallo itu juga bisa jadi pemain yang potensial untuk dipertahankan. Iya. Cuman kita ngelihat Rashford dan juga ya mungkin Erikson itu juga masih tanda tanya. Erikson gitu. kan udah pasti keluar kan? Dia masih keluar musim tahun depan. Cuman apakah bisa dipakai for the rest of the season nih gimana nantinya? Terus juga kalau kita ngelihat juga kabar lainnya adalah dari Ineos tidak akan menggelontorkan banyak terlalu Iya, terlalu banyak uh, modest spend. budget Iya, ngomongnya, modest modest budget. budget karena katanya pengen coba memaksimalkan Potensi pemain yang udah ada. dan pemain muda sebenarnya. Betul. Dan ini yang juga kita lihat ada Cido Bobby Martin. Heeh. Dan yang mengagetkan itu waktu Senin, Apa? Godwill Kukonki. Gue nggak akan pernah lupa nama itu. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Kan saya mau tidur. Nah. Lu tidur mulu gue lihat tuh. Jam 2 pagi tapi Oh, bang, iya, ya kan. terus? Godwill Kukonki. Akhirnya aku ngonten dulu dong. Oh. Pagi-pagi aku bangun pas saya nonton Semangat udah ya sekarang. 10.000 Iya banget, semangat ya konten ya. Bang. Kenapa ya? Wey. Ada apa sih nih Mat? Dia kok udah jadi sering semangat konten gini Mat? Salah. Enggak pengen tahu Lu aja. seneng kan? Seneng. Senang. Kan? Cuman Iya. kenapa enggak dari dulu-dulu aja? Enggak. Itu ntar. Masa Apa? yang nonton itu 20.000, gua sampai kaget Di loh. TikTok apa di Instagram? Instagram 20.000, di TikTok 170.000. Wah, keren. Aneh banget gak sih Del? Iya. Oh lu mau pamer nih kayak? Enggak. Ah itu dia mau pamer. Biasanya cuman 800 yang nonton 1.000. Enggak. Sekarang udah rame. Ya udah itu bahas nanti lah. Iya. Pokoknya happy gua. Pokoknya Godwill Kukonki. Ntar kalau itu pemain debut gua pasang namanya di baju gua. Kenapa emang dia apa spesialnya pemain itu? Nggak tahu, buat gua happy. Oh, buat dia. Pemain ini. Ya, apa Baru spesialnya? kan Kasih tahu dong. Baru 16 tahun. Ah, Tingginya 1,96 meter. buset. Aneh banget. Peter Crouch kah? Dia ini apa, orang Inggris, cuman ada keturunan Kongonya gitu. Dan main dia kan baru masuk ke U18 United. Ya terupas-terupasnya oke banget sih, sama badannya tuh ya walaupun 16 tahun udah gede, bahkan lebih gede dari si Bobby Martin. Jadi ya menarik sih. Apalagi yang gede selain badannya? Pahanya. Oh, terus apa? Sama keinginannya gede. Oh iya. Ada yang menonjol. ya kan, Apa yang gitu. menonjol Hah? tuh? Apa yang menonjol? Potensinya menonjol. Oh, potensi menonjol Gitu. bagus. Masa Gitu dong. mancing Kan enggak. tektokannya kan enak. Oh, Eh. tektokan jorok nih cepet anjing. Enggak gitu dong. Enggak gitu. Ya, Oh ya, hari Minggu kemarin sempat ada rame ya. Apa? Paul Pogba katanya mau latihan di United. Hmm. Ternyata bohong. Itu siapa sih admin United Wave tuh yang ngepost? Ya lumayan buat engagement. Fotonya foto Photoshopnya lumayan tapi Lumayan. like-nya gede ya. Tapi yang komen-komen bang Photoshop bang hoak bang hoak. Ada lagi yang hoak juga nih yang kemarin ya sedikit kita callback yang soft share. Yang oleh kan, iya. Yang oleh. Bangke sih. Masa ada yang bilang itu adalah akunnya Oleh? Kagak anjir. Masih ada aja yang kegocek Iya. itu bukan akunnya Oleh. Kelihatan banget bukan Pas gue kok. cek former username-nya udah gonta-ganti 16 kali apa 9 buset kali gitu. anjir. Iya. Dan ini karena verified-nya makanya orang Kagak percaya. itu verified di foto kok. Bukan di username-nya. Oh iya ya. Iya Oh, kegocek enggak, orang-orang. enggak. Orang katanya sampai masuk Google apa orang pada DM juga Terus tapi DM-DM-nya sama orang Malaysia. Iya gue bilang ngapain anjing. Udah jelas-jelas Marcelino pakai bajunya baju Indo. Indonesia kan nggak Iya. mungkin dia apa nggak tahu ya. Itu udah pasti ada oknum yang pengen jadi viral-viral tol aja sih. Mungkin. Ya itulah Ya. kelucuan kemarin. Balik lagi soal Ruben Amorim ya, kita kan juga melihat bagaimana
nantinya formasi 3 back ini sih. Aduh, gua ngeri-ngeri sedap lagi. Kapan ya terakhir kali MU pakai? Waktu zamannya 3 Van back? Gaal. Ya Van Zamannya Hal Van pun Gaal. ya kayaknya tidak seatraktif Ruben Amorim ya kalau bisa kita komparasi. Kalau gua melihatnya bagaimana Ruben Amorim dengan dia punya mindsetnya seperti itu, dia punya filosofi oke untuk 3 back gitu ya. Mhm. Tapi apakah itu bisa sesuai sama Liga Inggris? Itu kan yang jadi tantangan berikutnya. Ya, Conte sih berhasil waktu itu ya. Di mana? Conte berhasil waktu Di itu. Chelsea. Di Chelsea. Oh, Serius juara kan? Oh, juara. Juara satu IPL kan? Nah, tapi kan berarti ini menurut lu Ruben Amorim akan bermain lebih defensif atau ofensif atau tengah-tengah nih? Enggak, kalau 3-4-3 ini kan sebetulnya agak lebih apa ya? Agak defensif sih kalau 3-4-3. Iya, karena Dan kan dia bisa sebenarnya banyak ada gol 5 karena back kan, counter-attack. sebenarnya ada Betul, 5 back. lima back. Ya menurut gua akan lebih adaptif sih atau memainkan reaktif football. Siap. Karena Seperti kan apa waktu tuh Bang, reaktif kemarin football, kita Bang? lihat Sporting lawan City kan ya reaktif banget sih dan cepet gitu loh. Tapi kan itu karena dia udah 5 musim bersama pemain itu. Iya. Tapi nggak tahu nih kalau sekarang di United. Ya kalau main lihat latihan-latihannya sih oke banget ya. Dan salah satu yang menurut gue iya kita pengen lihat dari Amorim adalah lo tahu Coates kan yang di Sebastian. Iya, yang di Tahu. Sporting Lisbon. Itu katanya dulu sempat musim lalu atau 2 musim lalu tuh kemainnya katro. Cuman dengan tangan dinginnya si Ruben Amorim bisa jadi lumayan pilihan tuh di lini belakangnya Sporting. Oh iya. Itu jadinya kita ngelihatnya bahwa apakah ya Amorim bukan pesulap gitu ya guys ya, cuman gua Kita pengen ngomong kan berdasarkan ya fakta yang udah terjadi udah lah. terjadi. Dia juga ada satu yang left backnya apa namanya Sporting, gue lupa namanya siapa, itu juga bisa dimaksimalkan, itu juga pemain muda. Nah Iya. dari situ ini kan ego pemain United kan emang tinggi-tinggi semua ya. Betul. Ya tidak Terutama tidak Akamsi ya. iya, tidak bisa menyamaratakan, cuman ya apa ya, ini beda lah, tensinya beda, tanggung jawabnya beda, pusingnya beda, liganya juga pasti beda. Apakah si Ruben Amorim tuh bisa dengan punya seperti itu filosofinya ditempel ke MU? Kayak dulu ya ketika Ajax ada Ten Hag ditempel juga ke MU, ternyata kan nggak berhasil kan. Iya. Apakah itu bisa? Nah ini salah satu pertandingan awal yang kita lihat adalah lawan Ipswich gitu ya. Ipswich itu away. Away, kita Away. main ke Ipswich. Main ke kandangnya siapa? Ipswich, Elkan Bagot. Kandang Elkan Bagot. Siapa penyanyi? Uh, Ed Sheeran. of you. Iya. Ya, itu. People Berarti fall gue in love bersejarah in juga ya. Ipswich. Gue berangkat, gue nonton pertandingan pertama Ruben Amorim di Old Trafford ya. Ya enggak dong. Lu kan berangkat masih minggu depan. Lah iya, Lah, besok kan minggu besok. Ipswich. Ipswich kan. Oh, Itu maksudnya away. pertama Away. kali di Old Trafford. Di Old Trafford pertama Lo kali. itu yang European League lawan Bodo Glimt? Di Bodo Glimt itu? Di Old Trafford. Kan gue nonton itu. Oh, lo nonton juga Bodo Iya. Glimt? Masya Allah. Semuanya ditonton. Ya mau nangis lagi. Tolong mau nangis lagi. Mau nangis. Gak apa-apa. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Wah ya asik. Ada di pengkhotbah 3 kalau di Alkitab. Amin saudara. Iya, malah jadi khotbah dia. Oke. Kayak kemarin God will. Ah. Tuhan akan. Nah, berarti God Tuhan akan will. menyertai dia tuh sampai first team kan. Terus ada yang komen, God will tuh kehendak Tuhan kok. Ih, gila. Kan gak ada S-nya. Ya, balik soal yang lawan Ipswich ini memang lawan MU nanti akan pertarungan 2 tim papan bawah. Iya betul, karena Ipswich di posisi 17. MU di Poinnya 8, MU di 13. Poinnya 15 ya MU. Yes, Beda betul. 7 poin sih. Tapi Ipswich sih katro sih. 11 baru menang kemarin loh dia. Iya, Lawan itu Spurs. itu kemenangan pertama. Itu juga pakai golnya epic banget. Itu kemenangan pertama Del. Salto cuy. Nah, berarti Iya, kan ada iya. motivasi lebih dong. Betul, mainnya di Kandang sendiri lagi. enggak, kemarin main di Spurs Stadium. Enggak yang lawan MU nanti. Oh, lawan MU Ya. kan nanti. Iya, di iya benar-benar. Dan mereka kemarin away kan. Berarti kan Betul. untuk yang di home ini pasti lebih semangat. Tapi kan ada jeda internasional, hilang lagi semangatnya. Enggak lah. Hehehe. Lo tuh nggak boleh kalau Percaya sama gua. semangat itu tuh harus tetap ada, mau kapanpun, mau ada jeda atau enggak. semangat mereka, bukan semangat gue. Itu maksudnya gue tuh mau Nggak, dia nyindir 11 lu sebenarnya. Kenapa sih nyindir terus? Saya salah terus. Enggak. 11 pertandingan, 1 kali menang, 5 kali seri, 5 kali kalah. Itu di IPL. Tapi kalau ketemu MU, 5 pertandingan terakhir, MU 4 kali menang, 1 kali seri.
dari tahun 2000. Oh 2000, cincang lah kalau 2000. Ya, ya harusnya Cengli-nya menang lah, masa kalah, gila sih. Ya, Nggak, karena menurut gua gini Del, karena walaupun formasi baru, tapi kan ya kalau Ruben Amorim nggak mau terlalu ngegas ya, mungkin kan ya udah kita main begini, paling enggak nyetak 1 gol terus bertahan atau gimana, ya dong. Tapi jangan begitulah mindsetnya. Kalau kata Coach Justin kardus. Enggak, maksudnya lu masa bertahan aja nggak bisa. Atau dia bilang lu kebobolan 2 gol, lu cetak 3 gol, you still win the game gitu. Ya kan bisa aja gitu kan. Ya, Amorim juga dari yang kayak gue bilang gitu, ini juga catatan dari Mamat, sempat juga membantu banyak pemain yang berkembang di Sporting, salah duanya ada Pedro Porro dan juga Nuno Mendes yang sekarang jadi memperkuat di PSG gitu ya. Terus tadi juga Koko udah bilang soal Hari Amas. Dan untuk di lini tengah gue akan menantikan sekali Ugarte akan jadi pemain seperti apa. Iya, Ugarte ini pemain dia kan. Pemain dia. Ugarte itu sebenarnya yang gue ngelihat nih ya, soto-sotoan gue itu akan enak banget kalau nanti diduetin sama Maino. Iya, kan belum ya dari kemarin. Belum. Kalau dari kemarin kan sama Casemiro tuh enak juga tuh. Iya. Cuman kalau sama dipasangin sama Maino akan ada warna yang lebih berbeda lagi. Semoga, karena kan sekarang kalau ngomongin 3-4-2-1 atau 3-4-3 nih ya kalau kapasitas gue tidak bisa sampai jauh untuk ngomongin formasi. Cuman kalau melihat nanti emang formasi seperti ini 3 back tuh, Yoro tuh udah bisa balik belum ya? Udah latihan sih. Pokoknya semua pemain itu udah latihan. Entah kenapa. Lenioro kan emang sesuai date-nya kan. Tapi kalau si Malaysia sama si Luxio, ya udah kemarin udah latihan kan. Ya Luxio sih kalau main kemungkinan dia jadi ini back tengah kiri, kan back tengah 3 kan. Iya kan dia juga bisa kan sebenarnya berapa kali dipasang jadi back tengah. Betul. Jadi kalau back tengah itu ya nanti kalau kita ngomongin soal prediksi gitu ya, line up-nya ya kalau gua kiper pasti Onana. Iyalah, siapa lagi kan? Deli, Martinez, Lindelof cedera. Cedera ya? Iya cedera. Deli, Martinez gue nggak tahu kan cedera apa enggak. Soalnya dia kan kemarin udah terbang ke Argentina tuh, yang sampai ditinggal sama pesawat. Cuman dia bilang dia balik lagi karena enggak, dia tuh bukannya karena dia dapat jatah libur tapi dia pengen balik ke Manchester ya? Enggak, gara-gara kan udah terbang nyampe sono tuh ada yang nggak enak, terus dia akhirnya mau pulang. Oh gitu. Cuman dari kemarin belum lihat sih gue foto-fotonya. Ya pokoknya Deli, Martinez, berarti back tengah satu lagi siapa? Ya Lenioro atau Luxio, mentok-mentok. Tapi kedua pemain terlalu riskan menurut gua. Kalau bahasa ya terlalu prematur nggak sih masangin? Bahasa siapa? Nggak tahu, yang sering-sering di TV. Siapa? Nggak tahu gue, sumpah nggak tahu. Iya, kalau 3 back nih siapa nih? 3 back siapa? Apakah nggak mungkin Casemiro dong dipasang? Buat besok atau buat lawan Ipswich? Evans, Martinez, Deli. Evans, Deli, Martinez. Gue lupa ada bapak orang tua itu ya. Sayap kanan. RWB kita ngomong. RWB ya, kalau main FIFA gitu RWB. Dalo. Atau Mas Roy. Gua Anthony. Loh. Anthony di latihan pertama dipasang di RWB. Mau dia. Kenapa di pelatih sebelumnya nggak mau? Waktu lawan Liverpool tuh ngambang-ngambang segala. Kan katanya mau dijual juga dia. Berarti kan mau nggak mau dia harus ngikutin apa dimauin pelatih dong. Iya. Lu mau apa nggak? Nggak, gue jual. Benar. Nah, coba aja jual gue. Emang ada yang mau tebus gue mahal? Nah, bingung juga kan. Iya benar, serba salah sih. Ya kalau kanan ya bisa Anthony, bisa siapa? Dalo, bisa Masraoui. Iya. Nah kalau di kiri, ya kalau lagi besok, ya sepertinya Luxio atau ya Masraoui sih. Masraoui lah paling aman. 2 CDM buat pivotnya, box-nya. Tapi kalau gue baca-baca Del, di back kiri itu dari 2 pemain Luxio sama Malaysia itu kayak katanya nggak ada yang fit in sama taktik. Yang fit in itu kan dimintanya kan sebenarnya kalau bisa Amorim itu 1 striker sama 1 wingback. Sama DM yang terakhir dia minta. Masa sih banyak juga mintanya. Justru malah dia minta DM sekarang. DM. Back kiri itu ya Alphonse Davies katanya yang paling suitable. Ya iya, harganya juga mahal pasti. Orang dia punya Munchen MU lah ya, Madrid, Munchen connection lah gini. Makanya gitu. Dari CDM udah Casemiro Ugarte. Iya, atau Maino Ugarte gue. Ugarte emang habis bikin gol kemenangan tuh. Iya, menit-menit akhir. Banget. Emang Maino udah sembuh? Udah main. Udah main Inggris? Enggak, udah latihan maksudnya. Ya kan belum tentu juga. Malaysia aja latihan mulu ya, baru di tim reserve kemarin kalah lagi 4-0. Iya, aneh. Tapi itu
Gue liatin itu kayak geraknya berat gitu Del. Ya, Nggak emang. se-eksplosif yang Betul. dulu gitu. 3-4-3 ya berarti. Terus 2 di depannya. Berarti kan 3-4-3. Hmm. Ya kalau bisa ngomong informasi 5 Dua inside forward di depan bang striker. 5-3-2 lah atau enggak 5-4-1. Siapa ya? Enggak 5-3-2 Enggak, dong. kalau misalnya itu back ditarik semua jadi back, Jadi 5. jadi 5 kan? Jadi 2. Uh-uh. Jadi 5-2-3. 5-2-3. Oke, Iya. 5-2-3 berarti kirinya Yang 2 nih. ah, Yang 2 depan kan. 2 belas striker kan. Siapa? Kalau gue sih mau nama Bruno. anjing. Berarti enggak kepake tuh Rashford sama Loh, Rashford striker. Højlund, mana gue striker. Iya gue Rashford atau Højlund sih. Cuman kalau dari passing sama kick bola, gue lebih Rashford sih sekarang. Si Højlund tuh mesti lebih banyak latihan lagi kalau menurut gue. Højlund tuh dia tuh suka banget yang ngebelakangin Iya. lawan dulu. Iya. Tapi kadang suka jeleknya adalah dia kalau ditarik ya pasti jatuh juga sih. Kadang harus jaga keseimbangan. Sebetulnya kalau dia mau main kayak begitu, itu Hmm. bagus Del. Dia kan nahan, mantulin bola ke belakang. Nah yang belakang lari. Nah yang cocok lari siapa? Nggak mungkin Bruno sama Mason Mount dong. Ya Rashford paling cocok bener dong. Atau Diallo. Atau Oke. Garnacho. Tapi Garnacho kan nggak secepat itu. Gue malah ngeliatnya Bruno Eriksen. Bruno Eriksen ya. Ya. Kalau gue sih tadi Kalau emang Bruno sama Mount. tapi ya karena memang mereka mirip kan ya jadi rancu juga nih. Tapi Eriksen nggak secepat Bruno. Nah, Bruno enaknya bisa sama Eriksen tuh bisa one to pass atau segala macem, nggak usah yang lari-lari kencang banget. Yang penting buka ruang, Rashford lari. Nggak tahu ini Anabel Nggak gua. tahu iya. Nggak Karena kan segembel kita belum semahir itu ngeliatnya juga. Iya, Kan. kita juga apalagi nih Ruben Amorim. Ya kita tunggulah racikannya seperti apa untuk first matchnya laga away lawan Ipswich. Ya baik lagi ganti pelatih, tapi yang tidak berganti adalah ekspektasi gua. Gua akan low expectation, no expectation nontonnya. Semoga United bisa sampai nanti gua juga nonton di sana. Gue pengen lihat Sombong apakah seperti apa bermainnya di Old Trafford juga, apakah bisa dapat menang gitu ya. Iya. Terus juga habis itu lawan Everton, lawan Arsenal away, langsung big match Lu tuh. berarti ini ya nonton lawan Bodo Glimt, Heeh, Everton, heeh. Arsenal away, Enggak, terus gue pulang sampai Everton doang gua. Hah? Gue cuma sampai Everton doang. sombong. Lu kan tour guide bukan peserta. Peserta. Itu target gue sampai tanggal 5. Iya, Gua habis itu pulang. lanjut kan? Enggak. Pulang Ya? gua. Oh, pulang. Jadi oh, nggak pulang, jadi. jadi pulang. Oh. Iya. Gua kira lu akan ninggalin gua lama-lama, ternyata Oh, enggak. Ya? enggak juga, enggak tahu juga sih. Loh. Emang lu ketergantungan sama gua? Enggak. Enggak bisa berjalan sendiri. Bisa. Oh, Mana bisa aja. nih. Tapi Ya. Del, gua mau flashback dikit lagi. Jumat minggu lalu kan dia press con pertama ya. Short interview lah yang di Old Trafford itu. Iya. Ingat kan yang bahkan dia ada tangannya begini nih. Lihat Ah. yang tangannya gini. Lalu dia goreng-goreng media. Wah, kode nih, gue datengin Gyökeres. Oh. Itu kan di interview itu ya sekali lagi dia menekankan ya kalau United ini harus punya identitas. Dan itu Jadi yang maksudnya sebelum-sebelumnya United nggak punya identitas nggak setelah punya. Sir Alex. Sebelumnya kan identitasnya Sir Alex. Oh. Bukan begitu? Ya kita tunggu saja untuk Bapak Ruben Amorim untuk bisa mengubah jalan dan takdirnya Manchester United dengan segala keterbatasannya. Dia itu head coach, dia bukan manajer. Itu Iya. sedikit juga harus digarisbawahi. Head coach itu hanya fokus untuk kepelatihannya aja, segala macam. Cuman untuk lebih scope lebih luasnya, dia tidak bisa kayak decision maker. Dia harus pemain ini masuk atau pemain ini keluar. Dia hanya bisa ngasih advice atau nggak bisa Atau request kode-kode dikit lah. kode-kode, tapi kebetulan semua Davis bisa kali Ah, gitu kan. semua akan ada di Dirtek gitu ya. Iya. Di Dirtek ada si siapa Dirtek itu? Eh, Omar ya? Dan Ashworth. Dan Aswar. Dan Ashworth sama Jason Wilcox. Nah, itu dia lah. Jadi kan review dikit. Jadi Ruben Amorim datang sama asisten pelatih ternyata satu ya. Carlos Fernandes. Terus Emmanuel Ferro sama Adilio Candido itu first team coach. Jorge Vital itu pelatih kiper. Paulo Barreira itu terapis ngomongnya kemana-mana nih. Ya Terus, bener dong. Iya, fisioterapi. iya, iya. Terus dari yang orang lama ada Darren Fletcher yang katanya jembatan nih antara tim muda sama tim senior. Iya. Terus ada Craig Mawson, dia asisten kiper Mm. sama Andreas Johnson itu set piece taker. Dan Tadi nggak ada yang ini ya, siapa? yang medisnya siapa tadi? Kok nggak itu Visio ada? Oh, fisio si tadi. Paulo Barreira. Oh, yes. Yang Dan- berarti yang ada dari Arsenal tuh cabut tuh. Driscoll.
Iya. Enggak, kalau itu kan masih deh kayaknya kalau itu deh. Kayaknya masih deh. Kan nggak mungkin seorang itu. Dan Tolonglah ada yang itu satu diganti. Gary O'Driscoll. Kan sama ada satu lagi yang dia tunggu. Yang ini ternyata ada pengamat pertandingan. Emang perlu ada Iya, kayak begitu. si namanya Eduardo Rosalino. Kalau itu masih nunggu visa katanya. Siapanya Marcelino? Jauh dong. Ini Rosalino tuh Marcelino. Jauh. Lino kan? Hah? Lino kan? Iya, cuma mirip dah. Oh iya. Nggak sama tapi. Lino Lano. Oh. Marcelino Mardelano. Kelas. Ya udah, segitu dulu podcast kita untuk preview Ipswich dan juga ngebahas soal Amorim, Ruben Amorim jadi Mardel. Koko United. Ciao.